harapan akan mendapatkan hidayah kalau memenuhi dua syarat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tadabbur. Yang kedua, niatnya ikhlas, ingin mendapatkan hidayah. Kalau dua cara ini ditempuh, insya Allah, dan secara umum syarat diterimanya ibadah memang dua itu. Ikhlas karena Allah, satu lagi caranya mengikuti Rasulullah, cara yang benar. Tadabbur tadi yang benar. Kalau kita baca ayat, kemudian kita renungkan 5 menit, 10 menit, habis itu kita simpulkan sendiri, ini bukan tadabbur namanya. Kita baca ayat, lalu kita sesuaikan dengan nurani kita, kita sesuaikan dengan akal kita, ini bukan tadabbur namanya. Tadabbur adalah kita membaca ayat, lalu ayat itu menurut ayat-ayat yang lain bagaimana? Menurut sabda-sabda Nabi maksudnya bagaimana? Menurut pemahaman para sahabat bagaimana? Tabi'in dan seterusnya. Itu tadabbur. Terakhir dengan kaidah bahasa Arab. Berarti memahami ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tafsir, bukan menurut hawa nafsu kita, keinginan kita. Ini insya Allah. Yang kedua, ikhlas. Berapa banyak orang yang telah menempuh jalan tadabbur tapi ada sesuatu di hatinya, ingin kemasyhuran, ingin tampil, ingin sesuatu dari dunia ini. Allah bikin dia tidak faham, dan itu terjadi banyak, ya. Caranya benar tapi tidak ikhlas. Dunia yang dia cari, yang ingin dia raih, maka kadang hal sepele saja tidak faham, gitu. Sepele sekali, sederhana, ya. Ya, ambil contoh misalnya ucapan Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ini kan sederhana sekali. Sederhana sekali. Kalau mau percaya dengan ucapan Aisyah, sederhana sekali kan. Kata Aisyah, manusia yang paling dekat dengan Nabi terutama di malam hari. Salat malam Nabi diketahui tentu pertama kali oleh Aisyah dan istri-istri beliau. Istri Aisyah mewakili istri-istri beliau yang lain mengatakan, mazada Rasulullah ala ihda asyrata raqatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini kan sederhana sekali, ini kan gamblang sekali, ini jelas sekali. Ya, jangan sampai dari hal yang jelas gamblang lalu kita tidak faham. Ya, ini contoh sederhana saja. Contoh-contoh yang lain banyak. Betapa seorang profesor, doktor, jenius, tapi tidak faham. La ikraha fid din. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia enggak faham. Dia tahu hadis itu, dia tahu ayat itu, tapi dia mengatakan apa salahnya melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Kan baik, kan sholat, kan puasa, kan zikir. Dia tidak faham dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang bikin dia tidak faham?
Tentu Allah Rabbul Alamin. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menghendaki si jenius ini, si profesor doktor ini faham. Kenapa? Allah Maha tahu. Salah satunya, ada sesuatu di hatinya, ada sesuatu dalam dirinya sehingga menghalangi dia untuk faham. Jangan menyalahkan Allah. Memang Allah yang bikin dia tidak faham, tapi ada sesuatu sehingga Allah membuat dia tidak faham. Sementara sebelah sana ada yang boro-boro profesor, SMP saja tidak sampai lulus, tapi dia faham kalau yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak boleh diamalkan kalau itu mengandung unsur ibadah. Dia tidak mau merayakan maulid, dia tidak mau mengadakan tahlilan, dia faham dengan man amila amalan laisa alaihi amruna. Sementara si profesor doktor ini tidak faham. Siapa yang bikin itu semua? Allah, anugerah dari Allah. Disinilah jangan kita menyombongkan kecerdasan kita, kejeniusan kita, ya, karena yang akan membuat kita faham atau tidak faham adalah Allah.